Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhasir. Saya dari Yayasan Pendidikan Alfa Dompu, penanggung jawab program Kementerian Pendidikan, yaitu program organisasi penggerak. Hari ini alhamdulillah saya berada di Sekolah Dasar Negeri SDN 26 Pekat ya. Di Desa Solinomo Pak ini. Ya, alhamdulillah perjalanannya cukup sedikit ekstrim ya. Tadi jalannya naik turun dan banyak jalan-jalannya yang rusak yang belum diperbaiki oleh pemerintah. Tapi yang jelas alhamdulillah saya di hari ini merasa bersyukur karena sudah disambut oleh guru-guru, siswa dan kepala sekolah SDN 26 Pekat. Baik, untuk wawancara diskusi singkat hari ini bersama kepala sekolah seputar implementasi program organisasi penggerak ya, karena udah 3 tahun ini kurang lebih mendampingi intervensi sekolah sasaran yang ada di Kecamatan Pekat ini 12 sekolah dan salah satunya di SDN 26 Pekat. Mari kita dengarkan perkenalan singkat yang sekaligus memberikan bagaimana profil SDN 26 Pekat ini oleh Bapak Kepala Sekolah ini. Kepadanya disilakan Pak, perkenalkan diri dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Firman SPD SD, Kepala SDN 26 Pekat. Saya berada di SDN 26 Pekat ini mulai dari 18 Maret 2022. Artinya saya berada di sini lebih kurang 1 tahun 3 bulan. Ya, alhamdulillah kaitan dengan rencana kegiatan yang akan kita kembangkan di SDN ini, Pak Masir, sesuai dengan hasil daripada diklat Bilahari beberapa bulan yang lalu, bahwa kepala sekolah mengadakan pelatihan terkait dengan ARKAS dan KOSP ya, bersama KOSP bersih ya. Terkait dengan KOSP Pak Masir, jadi kami menyusun KOSP ini bukan menyusun secara sendiri atau pribadi, akan tetapi yang kita susun itu kita undang baik komite, guru-guru, kepala sekolah, termasuk juga pengawas, orang tua siswa, pengawas dan KUPTD. Itu penyusunan KOSP Pak Masir. Itu kita libatkan semua. Nah, kemudian di dalam KOSP itu kemudian ada berita acara juga yang kita tanda tangan secara bersama pada saat penyusunan KOSP itu. Nah, kemudian ARKAS juga. Jadi kita juga menyusun ARKAS itu melibatkan beberapa pemangku kepentingan pendidikan, baik itu guru, termasuk juga komite bersama pengawas dan KUPT juga Pak Masif, sehingga akan menghasilkan ARKAS yang memang secara terbuka, artinya secara transparan, sehingga bisa kita pertanggungjawabkan penyusunannya. Nah, demikian berarti KOSP ini sudah dilibatkan semua unsur-unsur itu ya dalam menyusun. Kalau yang ARKAS Pak, bagaimana Bapak menyusunnya dengan operator? Apakah dengan kondisi sekolah atau memang dengan juklat atau juknis yang ada Pak? Ya, ini terkait dengan penyusunan ARKAS disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah ini. Ya, itu penggunaannya kita kan melibatkan guru tadi seperti guru, termasuk juga komite yang kita libatkan. Nah, ini Pak Masir. Terus bagaimana Bapak melihatnya? Kan selama ini kan kurang lebih 3 tahun diintervensi oleh POP program ini dari Kementerian Pendidikan. Ada nggak Bapak melihat progres atau perubahan
yang dilakukan oleh guru-guru Bapak dalam hal mendidik, ya, mengajar yang berpusat pada murid. Ada nggak perubahan dari sebelumnya yang belum didampingi atau yang belum dapat pelatihan gitu? Ya, Berbeda nggak dengan yang sudah dapat pelatihan gitu? Alhamdulillah Pak Muhatsir. Iya. Jadi progres yang dihasilkan oleh Bapak dan Ibu guru selama melaksanakan pelatihan ini cukup luar biasa Pak Muhatsir. Benar. Sehingga guru-guru berkeinginan untuk mau melanjutkan sebenarnya program ini. Iya. Artinya guru yang melaksanakan ini ingin sekali, Iya. karena memang dinilai sangat-sangat bagus, sangat mendukung kegiatan proses pembelajaran ini Pak Muhatsir. Iya. Berarti Bapak sudah melihat gitu ya? Ya. Contohnya di mata pelatihan apa Pak? Pelatihan di karakter building atau manajemen kelas atau literasi numerasi, pemanfaatan IT, model-model pembelajaran atau asesmen Pak? Yang Bapak lihat itu waktu Kalau monitoring. keberhasilan itu di segala lini Pak Muhatsir, baik itu di apa namanya, di lingkungan kelasnya, terutama di numerasi dan literasinya, karena memang pada saat sebelum adanya pelatihan ini Pak Muhatsir, ini rata-rata saya lihat dia itu kan di rapor mutu pendidikan itu kebanyakan warna merah, terutama di literasi dan numerasi. Dengan adanya ini kita prioritaskan penyusunan arkasnya itu. Nah, kita lihat dari sudut pandang rapor mutu pendidikan itu. Iya. Jadi kita utamakan yang warna merah itu, terutama yang untuk literasi, untuk diperbaikinya. ya perbaiki. Ya. Demikian Pak Muhatsir. Terus ada nggak apa namanya kekhawatiran Bapak itu dalam memimpin satuan pendidikan ini? Apa kekhawatiran yang Bapak rasakan? Apakah takut anak yang tidak lulus atau seperti apa? Ada nggak keresahannya? Enggak, kalaupun cuman karena memang ini Pak Muhatsir, ini kalau masalah takut atau khawatir tidak lulus dan lain sebagainya, memang tidak ada Pak Muhatsir, karena memang di SDN ini rata-rata ini bukan si saya karena memang per kelas ini kurang dari 10 siswa Pak Muhatsir, sehingga bisa kita koordinir. Koordinir ya. Oh ya, menguasai gitu ya. Ya, Mana yang tidak bisa baca, ya. mana yang bisa tulis. Gitu. Alhamdulillah Pak Muhatsir, rata-rata anak-anak sudah lancar baca, kalau mulai dari kelas 3, 4, 5 itu sudah bisa. Alhamdulillah ya. Karena memang siswanya kurang dari 10, artinya bisa kita fasilitasi. Ya. Terus bagaimana produk yang diberikan oleh guru Pak setelah melakukan pelatihan organisasi penggerak ini, program ini? Ada nggak guru salah satunya mungkin yang melapor Pak? Contohnya Bapak ini kan melahirkan produk KOSP nih. Nah ini KOSP yang sudah ditantangani oleh kepala dinas dan sebagainya nih Pak. Nah jadi produk apa yang guru-guru berikan kepada Bapak, atau mungkin ada di kelas atau apa seperti apa? Ada sih satu produk yang dia dilaporkan ya? oleh guru-guru, terutama ini guru kelasnya ini, ada semacam apa namanya ini Pemanfaatan IT atau display kelas atau apa? di kelas ini pembuatan kereta pisang, karena memang banyak di sini ya, ini kan rata-rata ini orang-orang di sini ini punya kebun pisang, sehingga kita bisa memanfaatkan keterampilan itu ya. Oh, dalam muatan lokalnya. Muatan gitu. lokal. Ya. Berarti itu dalam membuat keripik pisang itu menjadi sebuah muatan lokal pelajaran di sini, atau hanya kreativitas guru dan antara murid saja atau orang tua? Kalau kreativitas guru dan murid sebenarnya itu dijadikan muatan lokal. Berarti sudah mulai nih Pak. Apakah sudah ada produk yang dihasilkan sampai dijual atau hanya untuk konsumsi di sekitar? Hanya belum sampai kepada pemasaran. Ya. Baru sampai pelaksanaan untuk sekitar warga sekolah saja. Oke.
Boys, bagaimana dukungan dari komite Pak tentang program-program yang Bapak rencanakan? Ada nggak sebuah contoh pengembangan diri yang dilakukan di sekolah ini melalui kegiatan intan atau apa, sehingga diketahui oleh masyarakat di sini bahwa ada gerakan-gerakan yang bagus yang diprogres oleh SD 28 Pekat itu bersama kepala sekolah atau gurunya gitu? Apa yang Terima kasih Pak yang Masjid. menonjol Pak dari SD ini? Nah, begini Pak Masjid, kemarin pada saat saya mulai masuk ke sini, saya berkoordinasi dengan komite. Saya pikir ini selama ini tidak jalan komite ini, karena ada beberapa sisi yang belum terlaksana ini. Terkait dengan saya lihat ini, sehingga pemanfaatan rumah dinasnya belum maksimal ini Pak Masjid. Kemarin ada program komite bersama kita yang undang kemarin itu. Nah, rapat komite yang programnya hasil dari rapat itu ada 2. Yang pertama, air bersih harus masuk ke sekolah. Yang pertama, sanitasinya untuk MCK. Ya. Yang kedua, karena saya lihat ini khususnya di kelas mobelernya yang kurang. Meja bangkunya kursi. Sehingga proses pembelajaran anak-anak ini kurang begitu efektif. Nah, terbukti di Pak Masjid. Untuk kelas 1 2 ini saya gabung di perumahan ini. Untuk KBM-nya ya. KBM-nya. Ini pakai tikar Pak Masjid. Sehingga menghasilkan satu keputusan. Nah, ini swadaya masyarakat ini. Sehingga masyarakat itu bisa mengumpulkan dana per wali murid itu 100.000 untuk pembuatan kursi, meja kursi dan air bersih. Itu sudah berjalan Pak? Sudah mulai. Oh, sudah mulai. Ya? Kita kemarin sudah kita beli mesin pompa sanyo. Oh, mesinnya. Ya. Mesin pompa sanyo. Demikian ya, oke. Jadi ini gerakan-gerakan bagus ya untuk sosial ya, karena untuk mendukung bagaimana manajemen berbasis masyarakat yang diterapkan di sekolah ini, dan ini juga termasuk leadershipnya Bapak, bagaimana bisa gerak cepat agar kesejahteraan, kenyamanan kan gitu Pak, anak-anak negeri ini bisa merata kan begitu. Oke, sebagai closing statement atau kata penutup Pak, apa yang menjadi keinginan atau harapan dan tindak lanjut Bapak dalam mengikuti program ini Pak? Apakah program organisasi ini membawa efek jerah atau praktik baik nggak terhadap lingkungan sekolah yang Bapak pimpin ini? Ya, alhamdulillah Pak Masir, setelah kita mengamati dari keadaan yang sudah berjalan ini, sehingga kita melihat punya perkembangan, jadi punya nilai positif karena memang guru-guru sudah dilatih khusus oleh Yayasan Al-Fat Dompu ini, dan saya merasa berterima kasih kepada Yayasan Al-Fat Dompu yang melatih Kementerian Pendidikan tentunya ya. Kemudian terima kasih pula kepada Kepala Dinas Kabupaten Dompu yang menunjuk sekolah kami sebagai sekolah sasaran. Nah, itu harapan kami, semoga program ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya ya. Ada tindak lanjut untuk ke depan. Walaupun di tahun ini mudah-mudahan berkelanjutan dari program ini Pak Masih. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada, dan nanti izin Bapak Kepala Sekolah, video wawancara singkat kita ini mengenai sekilas program organisasi penggerak ini kami unggah di YouTube, dan kami akan kirimkan linknya kepada kementerian, dan Bapak juga selaku Kepala Satuan Pendidikan di sini. Ini akan menjadi jejak digital kita Pak. Nah, baik, sekarang tagline-nya Pak, bergerak untuk melakukan perubahan gitu Pak, maksudnya di yayasan kita atau program kita ini ya. Oke. Program organisasi penggerak Yayasan Pendidikan Al-Fat Dompu bergerak untuk melakukan perubahan. Yes, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Firman. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang baik buat kita, walaupun
kita terakhir untuk melakukan pendampingan karakter building ini di episode program POP ini. Dan nanti tanggal 27 Pak, bulan Juni itu ada seminar sekaligus penutupan program gitu. Nah, ada nggak wacana Bapak, langkah Bapak atau strategis Bapak? Ini pertanyaan terakhir. Untuk pembuatan video hasil produk itu sudah direncanakan nggak ya? Alhamdulillah sudah direncanakan. Ya. Dari 7 produk itu ya. Leadership, ya, manajemen kelas, pemanfaatan IT, mode-mode pembelajaran, asesmen dan karakter building, dan yang terakhir itu apa? Literasi numerasinya. Gitu ya. Itu sudah ada progresnya. Sudah. Ya, sudah ada yang akan edit videonya. Insya Allah ada Pak ya. Pokoknya SD 26 akan diputar videonya di Gedung Samakai pada tanggal 27 Juni nanti sebagai pameran digital atau pameran POP yang akan berakhir di tahun ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Pak Firman, mudah-mudahan kita bisa semangat dalam memajukan dunia pendidikan ya, lebih-lebih di SDN 26 PKT ini. Saya Muhasir mengucapkan terima kasih, dan Pak Firman ya, SPDSD Kepala SDN 26 PKT mengucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan see you next time.